besar satu atau dua? Dua. Jadi posisi dua, kalau semakin jauh ke sini, dia akan semakin lantang. Berarti kalau semakin ke sana, berarti dia akan semakin dorsal, gitu kan? Jadi kalau misalkan nih, kita coba analisis ya, pada kasus keterbatasan dorsifleksi ankle, kira-kira gerakan pasien apa yang mengalami terbatas gerakan fungsionalnya? Berjalan, apa lagi? Yang ekstrim apa? Apa? Sholat. Sholat gerakan apa? Sholat. Tahiyat. Tahiyat dia dorsi apa? Enggak. Tahiyat yang mana? Tahiyat akhir yang kanan atau yang kiri? Kiri. Dia sakit yang kanan apa kiri? Sakit kanan. Beda apa sama mas? Kira-kira. Kalau misalkan bisa tahiyat akhir, bisa tahiyat akhir. Tahiyat akhir coba. Di sini. Ya, di sana biar dilihat dulu ya. Tahiyat akhir. Yang kiri dia lebih dosa apa lebih pelanggar kira-kira? Selain itu apa lagi? Naik tangga, apa lagi? Coba posisi berdiri. Di sini. Ankle-nya ya, jangan amati dia ketika jongkok. Ankle-nya kita bahasanya dia itu. Jongkok pelan-pelan. Nah, apa yang terjadi ankle-nya? Dia terjadi gerakan apa? Dorsal. Dorsal. Berapa dorsalnya? Dia lebih dari posisi terletak sini. Maka dia ini 90. Ketika dia jongkok, dia harus seperti ini. Gitu. Sehingga kalau ada yang mengalami keterbatasan dorsifleksi ankle, ya khususnya kalau orang Indonesia ya, dia masih banyak untuk kebiasaan berjongkok, maka dia juga nggak bisa jongkok. Yakin di sini semuanya bisa jongkok? Ya. Misalkan ini tidak kurang dari 90, apa yang terjadi? Dia jatuh. Cara ceknya apakah gastrok sama soleusnya dia mengalami keterbatasan? Suruh jongkok aja. Nah coba ya semuanya. Jongkok pelan-pelan. Perhatikan ankle. Oke, berdiri pelan-pelan. Oke. Nah, kalau pada gerakan misalkan nih jongkok berdiri di ankle, dia yang lebih aktif yang mana? Tulangnya yang lebih aktif yang mana? Talusnya atau crurisnya? Jongkok lagi. Oke, diri lagi. Dia yang cenderung diam adalah talusnya, yang bergerak adalah cruris. Kalau hukumnya seperti itu, dia berkebalikan berarti. Berarti cruris dia bergerak pada talus, sehingga konkav dia bergerak pada konvex. Hukumnya apa? Searah. Oke. Berarti pada gerakan dorsifleksi, crurisnya dia bergerak kemana? Crurisnya, artropneumatiknya. Kan? Crurisnya dia bergerak kemana? Crurisnya. Anterior. Dorsifleksi ankle, dia kan bergerak ke depan tuh. Ya kan? Glid ke anterior. Roll dan glidnya dia searah. Ya kan? Berarti kalau yang kita lihat crurisnya, dia glidnya ke anterior. Paham ya? Nah ini nanti yang kita lakukan,
Oke. Kan dorsifleksi. Rollnya ke anterior, blade-nya ke posterior untuk talusnya. Untuk talus. Blade ke posterior berarti crurisnya dia blade kemana? Anterior. Ya kan? Talusnya blade ke posterior, crurisnya dia blade ke anterior. Yang dulu itu ke posterior. Oke. Kalau ini yang posterior, ini ditarik ke anterior. Sama kan? Memperbaiki dorsifleksi dari posisi 1 atau posisi 2. Memperbaiki dorsifleksi. Berarti secara logika dia tidak bisa dorsifleksi. Maka dorsifleksinya yang lebih besar nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 di sini. Berarti semakin ke sana semakin bisa dorsifleksi. Sehingga nggak bisa dorsifleksi. Jadi dari posisi 2 ke posisi 1. Dorsifleksi anterior, blade-nya kemana? Talusnya postero distal. Oke, postero distal. Caranya gimana? Sama kayak kemarin ya. Kalau kita mau blade ke anteroproksimal, kemarin kan yang didorong nih. Sehingga talusnya dia akan blade ke anterior. Ya. Sekarang kebalikan. Talusnya dia fiksasi, kemudian crurisnya dia tarik ke anterior, maka talusnya dia akan blade ke posterior. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kita kan mau dorong nih yang bawah ke posterior, tapi tidak didorong ke posterior, tapi dengan cara menarik. Oke. Kalau yang atas dia glide ke anterior, maka yang bawah dia glide ke posterior. Oke, paham ya? Kalau yang kemarin ini glide ke anterior. Ya. Di bawah male lolus, kemudian kita tarik ke, tinggal tarik aja ke anterior, anteroproksimal. Oke. Nah, yang glide ke posterior ini, talusnya ke posterior, dia lebih sedikit dibandingkan untuk glide ke anterior. Kenapa? Kalian lihat kemarin ya, posisi posterior dia lebih panjang dibandingkan sisi anterior, sehingga ada yang membatasi ketika dia glide ke posterior. Oke. Kemudian baru tambah lagi kalau dia udah bisa gitu ya. Glide lagi. Tambah lagi. Sampai dia bener-bener full untuk dia bisa dorsifleksi. Atau bahkan kalau orang Indonesia dia bisa lebih dari 90 atau 45 detik. Jadi kalau dia nggak bisa 45 seperti ini, pasti dia nggak bisa jongkok. Oke, itu cara satu. Kemudian cara yang kedua, Oke, cara yang kedua seperti ini. Jadi tungkainya engkelnya dia menjuntai, kita berada di posisi caudalnya ya. Kita fiksasi, kita pegang.
Kemudian nanti pausnya kita dorong ke posterior distal sana. Oke, dengan cara glide. Yang ini yang terbuka. Jadi nggak gini ya, salah. Jadi gerakannya adalah translasi. Glide. Ada perbaikan enggak gerakan dorsifleksinya, masih ada yang nyeri enggak, masih ada keterbatasan, lakukan lagi gitu. Ada pertanyaan?